Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga anak-anakku kelas 10 selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Serta di sini saya selalu mengingatkan kepada anak-anakku kelas 10 bahwasanya pandemi ini bisa diatasi, bisa terputus ya dari kita sendiri, yaitu selalu menjaga jarak, memakai masker, serta selalu mencuci tangan, karena dari situlah pandemi ini bisa terputus. Oke anak-anakku, kita lanjut ke materi kelas 10 pertemuan ke-6 mata pelajaran PJOK materi narkoba, guru M. Ali Salami SPD. Kita masuk ke bab 5, narkoba. Di sini Pak akan mendefinisi atau membacakan sedikit pengertian narkoba atau nafsa. Narkoba atau nafsa adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahan guna nafsa adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafsa secara berskala dan atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Ketergantungan adalah suatu keadaan di mana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, serta tubuh memerlukan jumlah nafsa yang makin bertambah atau toleransi. Apabila pemakaian dikurangi atau diberhentikan akan timbul gejala putus zat atau withdrawal syndrome. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh nafsa yang dibutuhkan dengan cara apapun agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Di sini Pak sudah menjelaskan pengertian narkoba atau nafsa. B. Jenis-jenis nafsa. 1. Narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan. A. Golongan 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, dan ganja. B. Golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin dan petidin. C. Golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, codeine. 2. Psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. A. Golongan 1.
psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh ekstasi. B. Golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh amfetamin. C. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh phenobarbital. D. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh diazepam, nitrazepam, BK, dan DUM. 3. Zat adiktif lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika meliputi A. Minuman alkohol, B. Inhalasi, C. Tembakau. Masuk ke C. Pengaruh penggunaan narkoba. Di sini Pak akan menjelaskan sedikit pengaruh penggunaan narkoba. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk mendorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah penggunaan narkoba paling banyak adalah kelompok usia remaja. Kenapa kelompok usia remaja itu paling banyak mencoba? Karena usia remaja itu semuanya ingin tahu, semuanya penasaran. Gimana ya rasanya kalau pengen nyoba itu, gimana ya rasanya kalau pengen nyoba itu. Nah, jadi intinya remaja itu paling rawan bisa kita mengikuti namanya narkoba. Lanjut nak ya. Oke, lanjut. Di sini ada bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ini secara umum sebagai berikut. 1. Aspek fisik. 2. Aspek psikologis. 3. Aspek sosial. Oke, lanjut. Masuk ke D. Penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi pada kaum remaja yang tinggal di perkotaan. Mereka biasanya mempunyai sifat kosmopolit, relatif tidak cepat menikah karena harus menempuh masa belajar hingga jenjang universitas, bahkan hingga memperoleh pekerjaan dianggap layak. Pada masa itulah mereka hidup dalam pancaroba antara kanak-kanak dan kedewasaan, baik fisik, mental, maupun sosiokulturalnya. Ia hidup antara kebebasan dan ketergantungan kepada orang tuanya. Mereka ada dalam pembentukan nilai-nilai sendiri serta sikapnya, baik sikap keagamaan maupun sikap kultural dan sosialnya. Remaja sedang mencari identitas, sikapnya terhadap lingkungan dan sesamanya dalam kondisi yang serba mendua. Itulah seringkali remaja tergelincir ke
lur kenakalan yang disebut juvenile delinquency. Pada masa itu banyak remaja yang melakukan kenakalan, pelanggaran hukum, bahkan tindak kriminal. Motivasinya ialah karena ingin mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Lanjut, penyebab sangatlah kompleks akibat interaksi sebagai faktor. 1. Faktor individual. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan teman sebaya. C. Lingkungan masyarakat atau sosial. Lanjut. E. Pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba. Faktor yang dapat mencegah remaja menggunakan narkoba. 1. Ikatan yang kuat di dalam keluarga. 2. Pengawasan orang tua yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang jelas. Pelibatan orang tua dalam kehidupan anak atau remaja. C. Keberhasilan di sekolah. 4. Ikatan yang kuat di dalam institusi prososial seperti keluarga, sekolah, dan organisasi-organisasi keagamaan. 5. Menerima norma kebiasaan tentang larangan penggunaan narkoba. 6. Keluarga harus dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik. 7. Disiplin tegas dan konsisten dengan aturan yang dibuat. 8. Berperan aktif dalam kehidupan anak-anak. 9. Memonitor aktivitas mereka. 10. Mengetahui dengan siapa anak atau remaja bergaul. 11. Mengerti masalah dan apa yang menjadi perhatian mereka. 12. Orang tua harus menjadi panutan. 13. Orang tua menjadi teman diskusi. 14. Orang tua menjadi tempat bertanya. 15. Mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai keagamaan. 16. Menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan. 17. Solusi yang dapat dilakukan ketika ada anggota keluarga yang menggunakan narkoba. 18. Berusaha tenang, kendalikan emosi, jangan marah dan tersinggung. 19. Jangan tunda masalah, hadapi kenyataan, adakan dialog terbuka dengan anak. 20. Dengarkan anak, beri dorongan non-verbal, jangan memberi ceramah atau nasihat yang berlebihan. 21. Hargai kejujuran. 22. Terhadap diri sendiri, jangan merasa benar sendiri. 23. Tingkatkan hubungan dalam keluarga. Rencanakan membuat kegiatan bersama-sama keluarga. 24. Cari pertolongan, cari bantuan pihak ketiga yang paham dalam menangani narkoba atau tenaga profesional, puskesmas, rumah sakit, panti, atau tempat rehabilitasi. 25. Pendekatan kepada orang tua teman anak memakai narkoba. Ungkapan dengan hati-hati dan ajak mereka bekerja sama menghadapi masalah. Yang terakhir, F. Kiat-kiat menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Berikut cara-cara atau kiat-kiat yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yaitu 1. Pererat diri dengan keimanan, ketakwaan, serta berbudi pekerti luhur. 2. Membiasakan diri berpola hidup sehat. 3. Menolak bujukan. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Menghindari tindakan yang tidak bermanfaat. Selesai anak-anakku.
Itulah bab 5 materi kita narkoba. Jadi kalau misalkan besok ada yang bertanya, silakan bertanya kalau Pak ada di sekolah. Untuk tugas silakan kerjakan halaman 52, uji kompetensi 1 sampai 20, esai 1 sampai 5. Tolong dikerjakan baik-baik. Untuk yang pulang pergi silakan japri ke Pak langsung. Untuk asrama silakan kumpul di perpus. Karena insya Allah hampir tiap hari Pak datang ke sekolah. Tolong dikerjakan dengan baik-baik. Karena tugas ini sangat berpengaruh untuk kenaikan kelas, jadi tolong dikerjakan. Oke, cukup anak-anakku. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Pak jelaskan sedikit. Semoga apa yang Pak jelaskan ini bermanfaat untuk anak-anakku dan untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.